Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, jumpa lagi dengan Usin. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Usin, yaitu untuk matematika kelas 5, yaitu tentunya di SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Ya, sebelum kita mulai, Usin tanya kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan. Allahumma amin. Ya, yuk hari ini kita akan belajar untuk bab selanjutnya. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan membaca basmalah, video pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja, yaitu hari ini kita akan belajar yaitu dibangun ruang, kubus, dan balok. Yaitu kita akan belajar yaitu sifat-sifatnya dan jaring-jaring untuk bangun ruang, kubus, dan balok. Ya, sebelum kita mulai, siapkan buku catatan kalian. Jika nanti ada catatan yang penting, kalian bisa dicatat biar untuk belajar untuk persiapan PTS. Ya, langsung saja ya kita mulai. Perhatikan penjelasan dari Usin. Yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang kubus. Ya, masih ingat ya kubus? Ya, perhatikan Usin membuat gambar kubus di samping. Perhatikan, ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bagaimana sifat-sifatnya kubus? Perhatikan, yang pertama yaitu mempunyai 6 sisi yang sama luas. Mana itu sisinya? Yaitu sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Ada 6 ya. Sisi bawah berarti ya A, B, C, D. Sisi atas E, F, G, H. Sisi depan A, B, F, E. Sisi belakang ada D, C, G, H. Sisi kanan ada B, C, G, F. Dan sisi kiri ada A, D, H, E. Ya, itu adalah ada 6 sisi yang semua luasnya sama. Jelas nggih? Yang kedua yaitu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Mana itu rusuk? Rusuk adalah sebuah garis. Rusuk AB, rusuk DC, rusuk EF, rusuk HG. Kemudian ada juga rusuk BC, rusuk AD, rusuk FG, dan rusuk EH. Kemudian yang terakhir ada rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Ada 12 rusuk ya, dan panjangnya juga sama. Dan kemudian yang terakhir yaitu kubus mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, titik E, F, G, dan H. Ada 8 nggih? Ya, itulah sifat-sifat dari bangun kubus. Ya, selanjutnya kita masuk untuk yang balok. Perhatikan. Untuk balok, perhatikan juga gambarnya. Usin tulis A, B, C, D, E, F, G, H. Sama ya. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama, mempunyai 3 pasang sisi yang sama luas. Sebenarnya sisinya ada 6 ya, sama seperti kubus. Sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah. Tetapi untuk sifatnya ada 3 pasang yang sama luas. Ya, pasangan pertama sisi depan dan sisi belakang. ABFE sama dengan DCGH. Kemudian sisi yang selanjutnya sisi atas dan sisi bawah, EFGH dan ABCD. Kemudian pasangan yang selanjutnya sisi kanan dan sisi kiri, BCGF dan ADHE. Ya, jadi ada 3 pasang sisi yang sama luas. Ya, kemudian sifat yang kedua yaitu mempunyai 3 pasang rusuk yang sama panjang. Sama persis
kalau jumlah rusuknya sama dengan kubus, jumlahnya ada 12. Tetapi untuk sifatnya ada 3 pasang. Pasangan pertama berarti yang AB, EF, DC, HG. Ya, itu adalah rusuk yang sama panjang dan sejajar. Kemudian ada rusuk BC sama dengan AD, sama dengan EH, sama dengan FG. Ya, kemudian yang sisi tegak ada AE, BF, CG, dan DH. Ada 3 pasang ya, dan itu adalah sama panjang dan sejajar. Masih ingat ya, untuk yang sejajar itu jika diperpanjang garisnya tidak akan pernah berpotongan. Gitu ya. Yang terakhir sama-sama yaitu seperti kubus mempunyai 8 titik sudut. Ya, itulah sifat-sifat dari kubus dan balok. Ya, selanjutnya kita akan mengenal jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan, sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Ya, perhatikan hari ini yaitu kita akan mengenal jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Perhatikan ya, yang pertama yaitu jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu berarti model atau pola dari sebuah bangun ruang kubus yang berbentuk bangun datar. Nah, sisi-sisi pola ini tersambung dengan sisi-sisi lainnya. Nah, pada jaring-jaring kubus itu ada 6 buah persegi dengan luas yang sama. Berarti ada 6 sisi ya. Tadi masih ingat ya, ada 6 sisi persegi yang sama luas. Itulah bisa menggunakan jaring-jaring kubus. Ya, selanjutnya perhatikan contoh jaring-jaring kubus berikut. Yang pertama, lihat. Ada sebuah jaring-jaring kubus, sisi yang usiin kasih warna kuning, berarti itu berhadapan dengan sisi yang berwarna ungu, atau sisi misalnya sisi atas dan sisi bawah gitu ya. Selanjutnya jaring-jaring yang kedua sama. Kemudian ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam. Ya, perhatikan polanya. Dari keenam jaring-jaring itu berarti membentuk pola 1, 4, 1. 1 di atas, 4 di tengah, 1 di bawah. Lah, atas dan bawah itu bisa dipindah-pindah, boleh. Ingat-ingat, lihat ya, itu boleh dipindah-pindah. Pola satunya boleh dipindah. Itu akan bisa membentuk sebuah jaring-jaring kubus. Gitu ya. Kemudian ada yang kedua, yaitu untuk pola berapa? 2, 3, 1. Ya. Yang berubah adalah yang satunya bisa di kiri, di tengah, dan bisa di paling kanan. Ya, itu ada 3 model ya, ada 3 pola. Pola yang 2, 3, 1 ada 3 model. Kemudian ada juga pola 3, 3. Perhatikan. Kemudian yang terakhir ada pola 2, 2, 2. Yaitu adalah contoh-contoh jaring kubus. Jadi diingat, yang berwarna, yang usin kasih warna itu sebagai sisi alas dan sisi atas. Bisa dipahami ya. Jadi kalau tidak semacam itu, ada pola 1, 4, 1, 2, 3, 1, pola 3, 3, dan pola 2, 2, 2. Jelas ya? Itulah contoh jaring-jaring kubus. Ya, selanjutnya kita akan belajar bersama yaitu tentang jaring-jaring balok. Sama, jaring-jaring balok berarti ya sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Lah, ciri dari jaring-jaring balok itu bisa dilihat apabila bentuk jaring-jaring itu dilipat, maka membentuk sebuah balok. Lah, ada beberapa macam bentuk jaring-jaring balok. Ini karena balok itu terdiri dari bangun datar persegi panjang. Ada juga yang sisinya dengan alas persegi ya. Ya, ini contohnya. Polanya sama ya, 1, 4, 1. Perhatikan. Bisa dipindah-pindah, tetapi kalau pindah diperhatikan gambarnya karena semua sisinya adalah berbeda.
beda seperti kubus ya, enak. Tetapi kalau pada balok perhatikan, warna yang ungu berarti berhadapan dengan yang ungu, hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, gitu ya. Itu contoh sisi yang berhadapan. Selanjutnya ada juga pola semacam ini. Sama 2, 3, 1 ya, 2, 3, 1. Masih ingat ya? Kemudian dan juga ada beberapa contoh jaring-jaring balok. Ingat, jika dilipat akan bisa membentuk sebuah balok. Jadi kalian bisa membayangkan, oh ini saya gabungkan dengan gini, dilipat gini, oh bisa, tidak tumpuk, berarti itu bisa membentuk jaring-jaring balok. Gitu nggih? Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Ya, sebagai pematangan untuk tugas kalian, yaitu usahain ambil untuk tugas keterampilan untuk penilaian di KD 4.6. Bagaimana tugasnya? Buatlah salah satu jaring-jaring ban ruang sederhana, boleh kubus atau balok, satu saja ya. Kemudian digabungkan menjadi sebuah kubus atau balok. Boleh dihias dengan sebagus mungkin ya. Nah, bahannya dari apa? Kalian bisa menggunakan kertas karton atau asturo, kertas yang tebal itu ya. Kemudian dengan gunting dan ada lem kertas. Untuk ukuran bangunnya bebas, sesuaikan dengan kertas kalian. Yang penting jangan terlalu kecil. Gitu ya. Ya, kemudian batas pengumpulannya kapan? Pengumpulannya maksimal akhir bulan. Tanggal 28 Februari tahun 2021. Masih ada waktu berapa hari? Ya, kurang lebih 9 hari ya. Ya, dikumpulkan ke sekolah di ruang kelas 5A atau di mejanya usahain. Jangan lupa diberi identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Ya, berikut contoh membuat bangun kubus dan balok. Jika jaring-jaring balok seperti itu. Kemudian jaring-jaring kubus itu ada pola berapa itu? 1, 4, 1. Kalian bisa menggunakan pola lainnya boleh ya. Itu tapi yang paling mudah. Jangan lupa perhatikan itu di garis yang titik-titik yang tidak gabung itu dikasih. Kenapa? Itu nanti tempat untuk memberi lem. Jadi biar dalam kalau sudah selesai digabungkan bisa rapi ya untuk bangun kubus atau baloknya. Gitu nggih. Tetap semangat. Sekian pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap laksanakan, tunaikan sholat 5 waktu. Dan juga jaga hafalan kalian biar segera kelak bisa mengikuti ujian TAFED dan bisa wisuda TAFED. Sekian dari usahain, tetap semangat. Selamat mengerjakan untuk tugas dari usahain. Usahain akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.